Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Abi akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang menarik yang Abi ambil dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau kita kenal Imam Ghazali. Di dalam kitab ini diceritakan bainama Dawud alaihi salam jalisan fi sauma'atihi. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keistimewaan di antaranya beliau dapat mendengarkan atau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti pembicaraan seekor ulat. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang duduk di tempat ibadahnya atau di mihrab beliau, di tempat khusus ibadah beliau, yatlu zabura, beliau sedang membaca kitab Zabur. Idh ra'a dudatan hamra'a fi turabin, beliau melihat seekor ulat yang sedang berada di atas tanah. Seekor ulat yang sedang merayap di atas tanah. Faqala fi nafsihi, maka terbesik di dalam hatinya, merendahkan, mengatakan kepada ulat tersebut, ma aradallahu fi hadihi dudah. Kata Nabi Daud alaihissalam, kenapa Allah menciptakan seekor ulat? Untuk apa Allah menciptakannya? Kalau bahasa kita, bukankah ulat itu menjijikkan? Orang yang melihatnya menjadi geli. Kalau terkena ulat, kulit menjadi gatal. Tetapi kenapa Allah menciptakan ulat? Untuk apa sebenarnya Allah menciptakannya? Dalam hati Nabi Daud alaihissalam memiliki pertanyaan ketika melihat seekor ulat yang berada di atas tanah. Fa'adzanallahu dudatan hatta takallamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada ulat tersebut untuk berbicara. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjelaskan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tentunya apa yang diucapkan Nabi Daud bukan termasuk penghinaan, hanya rasa ingin tahu Nabi Daud alaihissalam kepada seekor ulat tersebut. Faqalat, berkata ulat, ya Nabi Allah, wahai utusannya Allah, amma nahari fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar alfa marratin. Ulat tersebut atas izin Allah berbicara kepada Nabi Daud alaihissalam dan mengatakan, wahai Nabi Allah Daud, aku diberikan ilham oleh Allah untuk berzikir kepada Allah pagi harinya atau setiap harinya, ya, dari pagi sampai dengan sore hari, aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dari sepenggal kisah ini, malu rasanya kita, malu rasanya sebagai hamba Allah ketika menyaksikan, mendengar seekor ulat yang dianggap menjijikan, yang dianggap membawa mudarat dan tidak ada manfaatnya, padahal ulat tersebut diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali pada waktu pagi sampai dengan sore hari. Pertanyaannya, berapa kali kita membaca zikir kepada Allah? Pertanyaannya, sudah berapa kalimat puji-pujian kepada Allah yang kita ucapkan hari ini? Astaghfirullahaladzim. Betapa malu kita, seorang makhluk ciptaan Allah yang katanya fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, diberikan kemampuan otak untuk berpikir, diberikan kemampuan kita hati untuk mempertimbangkan yang baik dan yang buruknya, diberikan kemampuan dengan panca indera yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk selain manusia. Inilah yang harus kita pikirkan bersama, bahwa kita ini harusnya bersyukur kepada Allah, harusnya lebih banyak berzikirnya, lebih banyak ibadahnya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur. Kemudian ada seekor ulat yang menggeliat di atas tanah. Lalu di dalam hati Nabi Daud terfikirkan, untuk apa Allah menciptakan ulat yang kebanyakan manusia jijik, takut, dan lain sebagainya. Tetapi atas izin Allah, ulat itu berbicara bahwa ia membaca zikir sebanyak 1000 kali. Dari pagi menjelang sore hari. Wa amma layali, tidak berhenti sampai sana. Bahkan ulat tersebut melanjutkan, aku diperintahkan oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah, di malam harinya, dari sore sampai dengan malam hari, sampai dini hari. Wa amma layali fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin. Allah mengilhamkan kepada diriku untuk mengucapkan, untuk berzikir kepada Allah fi kulli lailatin, setiap malamnya membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alfa marratin, 1000 kali.
Jadi ulat ini membaca zikir kepada Allah pagi hari sampai dengan sore hari dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika malam harinya diperintahkan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan masing-masing 1000 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita merasa tertampar, sekali lagi kita merasa dihinakan, malu rasanya. Kita yang diberikan keistimewaan, kita diberikan banyak nikmat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita, nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita. Namun bacaan zikir kita, bacaan sholawat kita mungkin masih kalah dengan seekor ulat. Fa'anta ma taqulu hatta astafida minka. Maka ulat ini memberikan nasihat kepada Nabi Daud alaihi salam. Kata ulat, sekarang dirimu. Pertanyaan pertama tadi dibalikkan oleh ulat kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Allah, mataqulu hatta astafida minka. Sekarang apa yang engkau ucapkan? Apa yang engkau zikirkan? Sehingga aku nanti akan mendapatkan atau aku akan mengambil manfaat dari pelajaran yang akan engkau berikan kepadaku. Pertanyaan itu sangat-sangat membuat hati Nabi Daud alaihi salam bergetar, merinding, sampai beliau fanadama Daud alaihi salam, Nabi Daud sangat-sangat menyesal. Ala ihtiqari dudatun, karena telah merendahkan, meremehkan ulat tersebut. Wa khafa minallahi ta'ala, dan Nabi Daud merasa takut kepada Allah. Wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi, bertobat kepada Allah dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita umat Islam di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, adanya perbedaan malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berfikir. Maka mari kita membaca Al-Quran, ayat-ayat qauliyah yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita juga harus membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta, yaitu lingkungan sekitar kita, yaitu membaca orang lain yang ada di sekeliling kita, yaitu memperhatikan, membaca makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan termasuk di dalamnya seekor ulat.
Dan kita dianjurkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam posisi apapun. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab atau orang-orang yang dapat membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, adalah mereka orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, ingat Allah dalam keadaan duduk, ingat Allah dalam keadaan berbaring, bahkan ingat Allah di saat ia hendak tertidur dan bangun tidur. Oleh karena itu, mari kita mulai berbenah diri, kita mulai memperbaiki diri kita, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Hati kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita memikirkan bagaimana penciptaan alam semesta ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk sikap zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memikirkan bagaimana penciptaan alam semesta ini. Karena apa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah telah menciptakan alam semesta ini dan semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya diciptakan oleh Allah akan membawa manfaat dan dikhususkan kepada manusia. Subhanaka faqina adzabannar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah Nabi Daud alaihi salam yang tadi kami ceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini, mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Masalah apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti Allah akan memberikan solusinya. Yang penting kita ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Allah berikan perumpamaan seekor ulat menegur Nabi Daud alaihissalam, yang sebenarnya teguran itu ditujukan kepada kita, kepada orang yang beriman kepada Allah, agar senantiasa berzikir mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan mengajarkan zikir yang apabila kita mengucapkannya khafifatani fil lisan. Zikir ini sangat ringan di lisan kita. Saqilatani fil mizan, berat nanti akan ditimbangan amal ibadah kita nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai dengan zikir ini. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Allah cinta dengan dua kalimat zikir ini, ringan kita mengucapkannya, dan zikir ini akan memberatkan amal ibadah kebaikan kita nanti di yaumil mizan. Zikir ini adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca zikir itu setiap kesempatan kita berzikir kepada Allah, maka mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, dan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah memberikan contoh kepada manusia dengan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah tidak pernah merasa malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha
Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan pernah merasa malu memberikan perumpamaan kepada hambanya, memberikan contoh-contoh kepada hambanya. Contoh itu mulia, bahkan juga contoh itu rendah, hina, diberikan contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ba'udatan fama fauqaha, diberikan perumpamaan dengan seekor lalat. Bahkan lebih rendah dibandingkan itu, lebih hina dibandingkan itu. Atau lebih rendah dari seekor nyamuk. Diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, maka ia mengatakan ini contoh dari Allah, ini iktibar, ini pelajaran dari Allah. Senantiasa mengingatkan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Maka ketika diingatkan orang beriman, seketika itu dia kembali. Dia berzikir kepada Allah. Dia membaca istighfar. Ketika berbuat dosa, dia membaca istighfar. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, dia membaca subhanallah. Dia membaca masya Allah dan zikir-zikir yang lainnya. Tapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang benci dengan Allah, benci dengan agama, dia mengatakan, untuk apa Allah menciptakan makhluk yang hina semacam ini? Untuk apa Allah menciptakan seekor ulat yang menjijikkan ini? Maka mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, dapat mengingat Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dapat membaca takbir di hadapan Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dapat melaksanakan ruku, dan diberikan nikmat oleh Allah, dapat sujud. Itulah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Tubu ilallah bidzikril maut. Mari kita bertobat kepada Allah dengan mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.